Shalom saudaraku. Shalom. Puji nama Tuhan, kita bertemu lagi di tempat ini. Luar biasa kasih setia Tuhan. Tuhan yang mengantar kita untuk datang beribadah di tempat ini. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita fokus datang menyembah Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Buat segala kebaikan sepanjang minggu ini. Kami datang di hadirat-Mu sebagai satu keluarga di tempat ini. Kami mau menyenangkan hati Bapa.
Kau disembah di tempat ini Tuhan. Nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan. Allah yang besar dan ajaib. Dahsyat segala perbuatan-Mu Tuhan. Kami semua datang menyembah-Mu Raja kami. Kami semua berkorban syukur mazmur kami di hadapan Kau. Ya Allah yang besar, Allah Abraham, Ishak, Yakub, Allah Israel, Allah yang luar biasa dan Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Jesus, Kau dahsyat Tuhan. Dan pujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ditinggikanlah Engkau di tempat ini. Segala kemuliaan, pujian dan hormat hanya bagi Allah yang besar, Yesus Kristus. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan kita Allah Maha besar. Amin. Dia Raja segala raja, Dia pencipta dunia ini, Dia yang mengatur kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Raja Maha Besar, datang menyembahnya. Raja Maha Besar.
pribadi masing-masing. Amin. Kami bersyukur menjadi umat pilihan-Mu Tuhan. Terima kasih atas pemilihan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Kami membawa hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Pakai lebih dalam lagi untuk mengasihi Engkau, untuk memuliakan nama-Mu, semakin sempurna seperti Kristus. Terima kasih Yesus. Kasih-Mu yang terus memulihkan hidup kami. Kasih-Mu yang terus menyempurnakan panggilan di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dalam
Tuhan dan kapasitas kami masing-masing. Kuasai pikiran, perasaan, kehendak kami. Kuasai ruangan ini. Segala anasir-anasir jahat, roh teritorial, roh jahat di udara kami telah dalam nama Yesus. Filsafat-filsafat palsu manusia yang menguasai dan berakar dalam hidup kami, kami mau taklukkan di bawah kebenaran firman. Berbicara Engkau Tuhan, nyatakan isi hatimu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, puji nama Tuhan. Kita bersyukur Bapak Ibu kalau kita masih bisa beribadah, menyembah Tuhan, sekutu bersama. Kita nggak tahu kita dikasih Tuhan waktu sampai kapan, tapi selama masih ada waktu, mari kita pakai untuk terus hidup kita fokus kepada panggilan Tuhan, kepada rencana Tuhan, karena untuk itulah kita diciptakan. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir, kalau ada saya mengucapkan selamat datang. Kita berdoa, kayaknya ada beberapa jemaat yang hari-hari ini sedang sakit, ya kita doakan mereka. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya mau putarkan sebuah video. Dan biasanya saya mutar video itu di akhir khotbah, tapi kali ini saya mau putar di awal khotbah, saudara. Dan saya sangat diberkati dengan video ini. Silakan Daniel diputar. Lagunya Sorot dimatikan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat di belahan dunia ini ada banyak orang beribadah dengan segala keterbatasan. Tapi kalau kita lihat bagaimana ekspresi mereka ketika mereka menyembah Tuhan, bagaimana ekspresi mereka ketika mereka datang kepada Tuhan. Kalau kita lihat dari apa yang kita perhatikan tadi, bahwa dari alat musiknya jauh sekali dari kita, tempat ibadahnya jauh sekali, kondisi mereka jauh sekali. Tapi kalau kita lihat ekspresi mereka dengan ekspresi kita, kadang jujur saya malu. Kalau kita lihat bagaimana di belahan dunia ini ada banyak orang untuk beribadah pun kadang mereka harus mempertaruhkan nyawa untuk mencari
Membaca firman Tuhan di dalam Injil Yohanes. Yohanes pasal 13. Yohanes 13 ayat 31 sampai 35. Pagi hari ini saya mau berbicara tentang Yesus dimuliakan. Yesus dimuliakan. Saya akan baca ayat 31, Bapak Ibu baca ayat 32, kita selesaikan sampai ayat 35. Ayat 31 dikatakan, sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. 32. Kalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia di dalam Dia dan akan mempermuliakan Dia di surga. Hai anak-anakku, hanya seketika saja aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepadamu. 34. Aku memberikan berita baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama-sama seperti kamu telah melakukan dan Bapa akan mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Bapak Ibu, pesan ini Tuhan Yesus sampaikan itu sudah menjelang di mana Dia akan disalibkan. Waktu-waktu mendekati Dia disalibkan, Tuhan sampaikan pesan ini kepada murid-murid. Ada beberapa nilai yang sangat penting nanti saya akan bagikan di sini. Rick Warren dalam bukunya Purpose Driven Life mengatakan seperti ini, Bapak Ibu. Tujuan Tuhan menciptakan manusia adalah supaya manusia itu memuliakan Tuhan. Perhatikan. Kenapa Tuhan menciptakan kita? Supaya kita ini memuliakan Tuhan. Jadi ketika tujuan hidup kita bukan untuk memuliakan Tuhan, sebenarnya kita sedang tersesat dengan diri kita sendiri, seperti apa yang saya sampaikan minggu lalu. Ketika tujuan hidup kita bukan untuk memuliakan Tuhan, sebenarnya kita sedang meleset dari sasaran, atau yang sering kita sebut dengan hamartia atau dosa. Ini yang harusnya kita renungkan serius dalam hidup kita. Bagaimana hidup kita ini sebenarnya memuliakan Tuhan? Sudahkah hidup kita ini memuliakan Tuhan? Karena panggilan Tuhan dalam hidup kita supaya hidup kita memuliakan Dia. Bagaimana memuliakan Tuhan? Pada saat seperti apa kita memuliakan Tuhan? Ini penting sekali. Ada banyak orang punya pandangan bahwa memuliakan Tuhan itu ketika saat kita memuji Tuhan atau saat kita nyanyi-nyanyi lagu rohani. Itu tidak salah tentunya. Itu salah satu bagian kecil untuk memuliakan Tuhan. Ada orang berpikir bahwa kita memuliakan Tuhan saat kita menyaksikan mujizat yang kita alami. Walaupun kadang kesaksian itu saudara suka ditambah-tambahin, benar? Apalagi kesaksian itu dengan cara yang salah. Ingat satu saat saya pernah cerita di dalam sebuah persekutuan, ada seorang bapak kesaksian, saudara. Kesaksiannya seperti apa? Puji nama Tuhan, hari ini saya ditolong Tuhan, katanya. Saya ini punya pergumulan keuangan yang sangat berat untuk bayar uang sekolah anak. Saya berdoa sama Tuhan, akhirnya Tuhan kasih angka, saudara. Ketika Tuhan kasih angka, saya coba
Ustaz oke. Puji Tuhan. Tembus. Dan masalah saya diselesaikan. Apakah itu termasuk memuliakan Tuhan? Seringkali kita mendefinisikan memuliakan Tuhan itu dengan cara yang sangat sesimpel itu. Atau saat seseorang melakukan aktivitas agamawi, apakah itu sudah memuliakan Tuhan? Ketika kita menjadi song leader, ketika kita memain musik, apakah itu sudah bisa disebut memuliakan Tuhan? Benarkah memuliakan Tuhan sesederhana itu? Ketika ini yang menjadi konsep kita, maka seringkali hidup kita ini akan dikotak-kotakkan. Ada perkara rohani, ada perkara sekuler. Sehingga kita hanya menempatkan Tuhan dengan serius ketika kita di gereja, ketika kita di persekutuan, ketika kita melakukan aktivitas rohani. Tetapi begitu keluar dari suasana itu, kita hidup sesuka hati kita berusaha memimpin diri kita sendiri, kita mengatur hidup kita sendiri, kita tidak lagi peduli dengan bagaimana perasaannya Tuhan. Seringkali saya temukan Kristen terjebak di sana. Bahkan kalau waktu saya masih kecil, seringkali kita berpikirnya gini, saudara. Hari Senin sampai hari Sabtu itu hidup berbuat dosa. Hari Minggu itu penghapusan dosa, saudara. Datang ke gereja, hapus dosa. Saudara, kalau konsep ini yang kita pegang, kebayang nggak kalau matinya hari Rabu? Saudara, kebayang nggak? Kalau matinya sih hari Minggu habis ibadah enak. Kalau pas hari Rabu habis mabuk, saudara. Kemana kita? Jadi kita harus mulai mengerti panggilan Tuhan dalam hidup kita adalah supaya kita memuliakan Dia. Dan bagaimana cara memuliakan Tuhan? Kalau kita tidak masuk ke dalam nilai ini, maka kita akan menganggap hidup ini mulia ketika seseorang punya uang, ketika seseorang punya jabatan, ketika seseorang itu berhasil dalam perkara-perkara jasmani. Ketika saya coba mempelajari apa yang di dalam Injil Yohanes ini, saya cukup menarik sekali. Memuliakan itu kalau bahasa Yunaninya itu doxazo. Apa? Doxazo. Saya apa benar bacaannya saya nggak tahu, tapi tulisannya seperti itu, saudara. Memuliakan Tuhan itu bisa disebut memuji Tuhan. Itu bagian dari memuliakan Tuhan. Tetapi ada yang lebih dari situ ketika hidup kita ini menghormati Tuhan, memenuhi dengan mulia. Ketika hidup kita ini hidup menghormati Tuhan setiap saat, ketika hidup kita ini hidup memberikan kemuliaan, hal-hal yang mulia kepada Tuhan, disitulah sebenarnya kita disebut memuliakan Tuhan. Tentu perilaku kita atau sikap kita terhadap sesuatu yang mulia akan berbeda dengan sesuatu yang tidak mulia. Benar? Contoh, kalau saudara punya berlian dengan saudara punya aki, beda nggak saudara sikap saudara? Hah? Saudara lebih serius memelihara berlian atau memelihara aki, saudara? Hah? Berlian. Berlian, kenapa? Berlian ini Lebih mulia. hah? Nilainya mahal dan mulia. Benar? Seharusnya ketika kita memuliakan Tuhan, ketika hidup kita adalah untuk memuliakan Tuhan, kita seharusnya Tuhan itu menjadi tempat tertinggi, terutama dalam hidup kita. Tapi seringkali kita merasa bahwa hidup kita ini memuliakan Tuhan, padahal Tuhan itu kita tempatkan bukan
dalam butuh kita lupakan. Mari Bapak Ibu kita mulai memikirkan kehidupan seperti apa yang kita lalui. Kapan Yesus dimuliakan? Saya ketika baca ini saudara, saya cukup tertegun saudara. Coba kita baca sama-sama. Yohanes 3 ayat 31 tadi ada di slide dengan keras. 1, 2, 3. Sesudah Yudas pergi, berkatalah, sekarang manusia yang memuliakan dan Allah memuliakan dalam dia. Bapak Ibu, Yesus bilang ini, Alkitab bilang ini, sesudah Yudas pergi, baru Yesus katakan, ini waktunya, sekarang ini anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan dalam dia. Yudas harus pergi dulu, baru Yesus dimuliakan. Selama Yudas masih ada di situ bersama-sama dengan mereka, Tuhan tidak sampaikan itu. Sesudah Yudas pergi, baru anak manusia dimuliakan. Begitu juga dengan hidup kita. Selama Yudas itu masih menguasai hidup kita, selama karakter Yudas itu masih menguasai hidup kita, maka kita tidak akan pernah memuliakan Tuhan. Ketika karakter Yudas ini sudah keluar dari diri kita, baru Yesus bisa dimuliakan. Saya percaya secara pribadi Tuhan tidak membenci Yudas. Yesus sangat mengasihi Yudas. Buktinya apa? Berkali-kali Tuhan mengingatkan Yudas. Ingat? Berkali-kali Tuhan menegur dia, tapi dia tidak mau bertobat. Sampai suatu saat Tuhan bilang ini, Yudas, lakukanlah apa yang ada dalam hatimu. Setelah Yudas pergi, baru Yesus dimuliakan. Apa karakter Yudas yang harus selalu kita koreksi dalam diri kita? Yang pertama, Yudas tidak memiliki motivasi yang murni dalam mengikuti Tuhan dan melayani Tuhan. Yudas ini memang Tuhan yang pilih dia, Tuhan yang memanggil dia menjadi murid, tapi dia nggak mau dibentuk, dia nggak mau diproses, dia nggak mau bertobat sungguh-sungguh. Dan motivasinya salah. Memang murid-murid yang lain pun ada yang motivasinya awalnya salah, tapi mereka mau terus dibentuk, mau diproses, mau diluruskan. Satu saat murid-murid bilang gini, supaya ada di sebelah kanan dan sebelah kiri kalau Yesus datang sebagai raja. Itu bukti bahwa memang mereka tidak, motivasinya awalnya tidak benar. Tetapi berjalannya waktu, mereka terus semakin mengerti kehendak Tuhan, semakin mengerti panggilan Tuhan. Sementara Yudas, dia nggak mau mengoreksi. Mungkin kita ketika pertama ikut Tuhan, bisa jadi motivasi kita nggak benar. Kita ingin mujizat, kita ingin kesembuhan, kita ingin diberkati. Ini kan motivasi-motivasi kedagingan. Tetapi ketika kita terus mendengar kebenaran, terus bersekutu, semakin mengenal Tuhan, akhirnya kita terus dibentuk, diproses, dan akhirnya, oh kita tahu kenapa saya menjadi orang Kristen. Kenapa saya harus mengikuti Yesus? Kenapa saya harus melayani Tuhan? Inilah yang harus terus kita koreksi dalam diri kita. Selama ini masih ada, selama ini belum diperbaiki dari diri kita, maka kita akan sulit melihat Tuhan dimuliakan lewat hidup kita. Bahkan tidak jarang seringkali justru hidup kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tidak jarang seringkali justru lewat hidup kita orang yang tertarik kepada Tuhan. Seperti yang Tuhan katakan, engkau menutup pintu surga bagi orang lain. Bapak Ibu, karakter Yudas yang harus kita bersihkan dari diri kita, yang harus kita keluarkan dari diri kita. Apa motivasi kita mencari Tuhan? Ini penting Bapak Ibu. Ketika motivasi kita benar, maka tidak ada satu pun yang
kita. Masalahkah, pergumulankah, sakit penyakitkah, itu tidak akan membuat kita down, itu tidak akan mematahkan semangat kita, itu tidak membuat kita semakin jauh daripada Tuhan, karena kita tahu bahwa kita ada hanya untuk memuliakan Tuhan. Dia harus menjadi kurios dalam diri kita. Bapak Ibu, mari kita bangun ini. Kalau kita ingin masuk menjadi murid Kristus, cek terus tiap hari. Tidak ada hal yang lebih penting selain ketika kita tahu apa yang menggerakkan kita mengikut Tuhan. Sering kali orang bertanya, "Kak, bagaimana kita tahu bahwa kita ini tidak tersesat?" Sederhana untuk mengetahui kita ini tidak tersesat sebenarnya. Apa yang menggerakkan engkau melakukan itu semua? Itu penting. Apa yang menggerakkan kita untuk melakukan itu semua? Ketika kita doa, apa yang menggerakkan? Ketika kita beribadah, apa yang menggerakkan? Ketika kita menolong orang lain, apa yang menggerakkan? Kalau semua itu yang menggerakkan adalah untuk kepentingan diri kita sendiri, kita akan sulit melihat Tuhan dimuliakan dalam hidup kita. Pak Andreas Raharjo pernah berkata seperti ini, Spirit of Excellence itu apa sih? Spirit of Excellence itu adalah ketika kita bisa menemukan motivasi yang paling murni dari hati kita. Kenapa kita melakukan itu? Selama saudara tidak bisa menemukan itu, maka hidup kita akan penuh dengan kekecewaan, hidup kita akan penuh dengan luka. Saudara, kenapa? Ketika saudara punya motivasi yang salah dalam melayani Tuhan, ternyata apa yang kau harapkan itu tidak seperti yang kenyataan, maka kau akan kecewa. Ketika kau punya motivasi yang salah dalam membantu orang, maka kau akan kecewa. Mari kita temukan ini, saudara, motivasi yang benar. Yudas, dia tidak temukan itu. Petrus pun sebenarnya hampir gagal di situ. Makanya ketika suatu saat Tuhan Yesus setelah dia bangkit, dia ketemu dengan Petrus. Tuhan bertanya ini kepada Petrus. Tuhan katakan gini, Petrus, Simon, apakah engkau mengasihi aku melebihi dari yang lain? Kalau motivasi hati kita karena kita mengasihi Tuhan, harganya seberapapun kita akan bayar. Yang kedua, Yudas masih menjadi hamba uang. Alkitab katakan dia suka mencuri persembahan. Cinta akan uang itu akar dari segala kejahatan. Bapak Ibu, sejauh mana hati kita ini masih terbelenggu oleh uang, itu membuat kita sulit memuliakan Tuhan. Kalau kita mau jujur, kita seringkali jatuhnya di uang. Kekristenan banyak jatuh di uang. Hamba-hamba Tuhan besar jatuh di uang. Kenapa orang sampai jatuh di uang? Karena dia tidak mau mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Ketika dia punya kebutuhan, stres, akhirnya apa yang dia lakukan? Kalau nggak nipu, ngutang, macam-macam. Dia nggak percaya bahwa Tuhan sanggup memelihara hidupnya. Dia nggak percaya bahwa Tuhan sanggup menjaga hidupnya. Akhirnya mulai mengandalkan pikirannya sendiri, mulai mengandalkan kekuatannya sendiri. Kitab Yeremia katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, terkutuklah orang yang mengandalkan pikirannya sendiri. Bapak Ibu, ini yang dialami Yudas. Dia masih terpesona lihat uang, sampai akhirnya karena uang itu sudah terlalu kuat membelenggu dia, dia akan lakukan apapun untuk uang, termasuk menjual Yesus. Termasuk menjual Yesus. Dia lakukan. Apakah Yudas ini punya rencana untuk menyalibkan Yesus? Tidak. Sebenarnya Yudas ini tidak ingin Yesus disalibkan. Dia tidak berencana berkhianat kepada Yesus. Buktinya, setelah dia jual Yesus dan diketahui bahwa Yesus divonis harus disalibkan, dia ambil itu uang, dia lempar kembali. Dia tidak nikmati uang, tapi belenggu keterikatan uang itu membuat
membuat dia nggak bisa menahan diri. Mari Bapak Ibu, kita memang butuh uang, tapi jangan sampai hidup kita ditentukan oleh uang. Berapa banyak orang meninggalkan pelayanan karena uang? Berapa banyak keluarga berantakan karena uang? Berapa banyak hubungan jadi rusak karena uang? Berapa banyak pelayanan rusak jadi karena uang? Cinta akan uang akan dari segala kejahatan. Inilah yang membuat Yudas akhirnya dia nggak bisa memuliakan Tuhan. Dia harus pergi dari anak manusia dimuliakan. Munafik saudara. Yudas ini munafik. Kalau kita lihat omongannya itu omongan perkara-perkara rohani saudara. Satu saat ketika Yesus mendekati kematiannya, dia pergi ke rumahnya siapa? Lazarus yang dibangkitkan. Ada dua versi, ada Simon orang kusta dan Lazarus yang dibangkitkan. Ada di situ wanita yang mengurapi Yesus. Ada mengurapi kepalanya, ada mengurapi kakinya. Tapi Yudas bilang gini, kenapa minyak narwastu yang sangat mahal itu 300 dinar untuk orang tidak dijual saja, dikasih uangnya kepada orang miskin? Kelihatan omongannya rohani, tetapi rencana hatinya picik sekali. Berapa banyak orang Kristen terjebak di sini? Kalau ditanya gimana kabar, puji Tuhan, haleluya, semuanya serba rohani saudara. Tapi kelakuannya saudara, kita terkaget-kaget, benar gak? Kalau doa itu, aduh, seperti yang saudara saya katakan, kalau di gereja, malaikat minder saudara. Karena kayaknya dia lebih kudus dari malaikat. Kalau nyanyi bisa sampai menangis ke belakang. Tapi begitu keluar dari gereja, setan ketakutan sama dia. Kenapa? Karena dia lebih kesetanan dari setan saudara. Saudara, mari transparan di hadapan Tuhan, terbuka di hadapan Tuhan. Tak perlulah kita kelihatan rohani, tapi dalamnya busuk saudara. Yudas di situ saudara. Yudas di situ. Pengkhianat. Biasanya orang kalau sudah tidak murni, terus masih jadi hamba uang, dan hidup dalam kemunafikan, ujung-ujungnya dia akan berkhianat. Kenapa? Dia akan cari nyaman. Dia akan berkhianat. Yang penting saya nyaman, yang penting saya untung. Jangan korbankan siapa-siapa. Mari kita harus buang itu. Untuk kita bisa melihat hidup kita memuliakan Tuhan, untuk bisa hidup kita diri Yesus dimuliakan, ini harus disingkirkan. Selama ini masih menguasai hidup kita, maka selamanya hidup kita tidak akan pernah bisa memuliakan Tuhan. Bahkan satu saat Rasul Paulus katakan, apakah kita harus menyalibkan dia yang kedua kali? Tidak mungkin. Yang kedua, yang pertama tadi, kapan atau bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan? Yang pertama, karakter Yudas ini harus disingkirkan dulu dari diri kita. Karakter Yudas ini harus dibuang dulu dari diri kita. Yang kedua, saat kita percaya dan taat kepada firman Tuhan, percaya dan taat, disitulah sebenarnya hidup kita memuliakan Tuhan. Ketika orang bisa melihat bahwa kita ini hidup di dalam percaya total kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan, dan kita taat, tidak kompromi kepada kebenaran, disitulah sebenarnya Tuhan akan dimuliakan. Saya senang dengan Ahok saudara. Ahok itu betul-betul memuliakan Tuhan. Banyak orang-orang dari tokoh-tokoh agama lain akhirnya bisa melihat Yesus lewat hidupnya. Yohanes 13 ayat 33. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku dan seperti
orang Yahudi ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Bapak Ibu, Yesus bilang gini, sebentar lagi saya tidak akan ada bersama-sama dengan kamu. Aku pergi. Bagaimana orang dunia bisa melihat Yesus? Orang tidak akan bisa ketemu Yesus lagi. Tetapi mereka hanya akan melihat Yesus lewat hidup kita. Mereka akan melihat Yesus lewat kesaksian hidup kita, lewat respon-respon kita, lewat perkataan kita, lewat semua sikap kita, keputusan-keputusan kita. Itulah yang dunia lihat, bahwa siapa kita yang sebenarnya. Dan ketika mereka lihat Kristus ada dalam diri kita, saat itulah mereka memuliakan Tuhan. Makanya Rasul Paulus katakan, aku hidup, bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup dalam aku. Bapak Ibu, ada satu pergumulan bagi kita anak-anak Tuhan. Apakah orang dunia bisa melihat Kristus dalam hidup kita? Bisa nggak sih orang dunia melihat Kristus dalam hidup kita? Satu saat saya naik bis dari Tulungagung ke Malang. Tiba-tiba orang di samping saya ini bilang gini, kamu Kristen ya, katanya. Loh, kok tahu saya? Orang Kristen itu beda auranya, katanya. Begitu ya. Saudara, kita nggak bisa ditipu. Dari cara kita orang tahu siapa kita. Dunia tidak lagi melihat Yesus, karena Yesus sudah di surga. Tapi bagaimana mereka melihat Yesus dan memuliakan Yesus? Mereka lihat dari kita. Inilah sebenarnya tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi banyak orang Kristen tidak berpikir sampai sejauh itu, sehingga hidupnya dipakai sembrono. Dia nggak peduli bagaimana lewat hidupnya nama Tuhan bisa dipermalukan. Tuhan ingin lewat hidup kita Tuhan dipermuliakan. Kapan kita memuliakan Tuhan? Ketika hidup kita percaya total kepada Tuhan, taat kepada firman-Nya, dan kita mengalami Tuhan, dan orang bisa lihat bahwa Tuhan ada dalam diri kita. Disitulah kita memuliakan Tuhan. Bukan ketika saudara di gereja, bukan ketika saudara di mimbar seperti ini. Ini gampang saudara didesain. Ketika mereka melihat rumah tanggamu, apakah mereka berkata, saya ingin seperti rumah tangga mereka? Atau, waduh, orang Kristen kok kayak ngono ya? Ketika mereka lihat caramu bekerja di perusahaan, mereka bilang, ini luar biasa. Kalau kita lihat apa-apa di Alkitab, Yusuf, karena integritasnya lah, karena ketaatannya lah, karena kepercayaannya kepada Tuhan lah, makanya Tuhan dimuliakan lewat hidupnya. Daniel, karena ketaatannya lah, karena kesucian hidupnya lah, makanya Nebukadnezar akhirnya menyuruh seluruh penduduknya untuk menyembah Allahnya Daniel. Apakah orang tertarik kepada Yesus karena mereka lihat hidup kita? Atau justru bilang, waduh, ojo jadi orang Kristen, menipu, celaka saudara. Bapak Ibu, mari kita mulai merenungkan ini. Berapa banyak orang datang kepada Tuhan karena mereka melihat hidup kita? Atau berapa banyak orang yang akhirnya nggak tertarik kepada Tuhan karena mereka melihat hidup kita? Saya kenapa tertarik dalam kekristenan? Walaupun saya dari kandungan sudah jadi orang Kristen, tapi saya tidak pernah tertarik melihat pelayanan apa. Ketika saya menemukan ada seorang anak muda yang punya integritas yang luar biasa. Saya pernah ceritain itu. Integritas yang luar biasa. Saya penasaran sama orang ini. Kenapa saya tahu? Saya hidup satu kos sama dia. Wow. Dari situ saya mulai berpikir, ternyata bisa. Ternyata ada orang yang bisa. Kalau dia bisa, seharusnya kita bisa. Bapak Ibu, mari percaya dan taat
taat kepada firman Tuhan serta terus melakukan apa yang benar sekalipun tidak melihat Yesus dan tidak dilihat orang lain. Satu saat saya selalu bagikan ini di kesan saya, saudara. Kita bisa berbicara apa saja tentang agama, kita bisa berbicara apa saja tentang kerohanian, tapi suatu saat fakta itu akan berbicara lebih kuat daripada apa yang kita bicarakan. Kalau engkau ikut Tuhan sudah 5 tahun, 7 tahun, tapi hidupmu tidak mencerminkan Yesus hidup dalam hidupmu, itu akan jauh berbicara lebih kuat daripada apa yang kita sampaikan. Bapak Ibu, mari, bagaimana supaya Tuhan dipermuliakan? Pertama, Yudas ini harus disingkirkan dulu, harus dibuang dulu karakter Yudas. Yang kedua, kita harus komitmen bagaimana untuk percaya total, taat kepada Tuhan sekalipun harganya mahal. Kekristenan selalu berkembang karena ada orang yang betul-betul taat dan mereka tidak takut kehilangan nyawa. Disitulah kekristenan berkembang. Kenapa? Mereka bisa melihat Yesus dalam hidup kita. Yohanes 15 ayat 10 kita baca sama-sama dengan keras. 1, 2, 3. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Kita hanya tinggal dalam Kristus. Kita hanya orang bisa melihat Kristus dalam kita ketika kita apa? Taat kepada perintahnya. Suatu saat saya berdebat dengan seseorang. Kak, kita ini kan sudah hidup di zaman anugerah. Kita ini kan gak hidup di zaman Taurat. Ya saudara ya? Sering ya dengar kayak gitu ya? Kita kan gak hidup zaman Taurat. Saudara, saya pernah ngomong gini sama anak kesan kita. Jangan membunuh, itu Taurat gak? Jangan mencuri, itu Taurat gak? Jangan berzina, itu Taurat gak? Saudara kebayang gak kalau Taurat itu sudah tidak berlaku lagi? Apa yang terjadi sama kita? Saudara kebayang gak kalau Taurat itu sudah gak berlaku? Kan ada orang kadang asal ngomong, saudara, kita hidup zaman anugerah, bukan zaman Taurat. Taurat sudah gak berlaku lagi, tapi hidup dalam anugerah Tuhan. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, itu Taurat. Kalau sampai itu bakar, saudara. Saudara gak berani keluar rumah, saudara. Jadi kita harus hati-hati ya dengan pengajaran-pengajaran hypergrace sekarang. Yang ketiga, ini yang terakhir. Yang ketiga, bagaimana kita memuliakan Tuhan? Saat kita saling mengasihi. Katakan sama-sama mengasihi. Mengasihi ini, saudara, gampang dikatakan, gampang dinyanyikan, tapi melakukannya, saudara, setengah mati. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35 kita baca sama-sama dengan keras sampai telinga kita dengar. 1, 2, 3. Yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu kalau kamu saling mengasihi. Orang akan tahu bahwa kita murid Yesus ketika kita mengasihi. Artinya apa? Orang tidak akan percaya siapa Yesus. Orang tidak akan percaya bahwa kita murid Kristus kalau kita tidak mengasihi. Sekali lagi, mengasihi ini gampang dikatakan, tapi setengah mati melakukan, saudara. Apa itu mengasihi? Mengasihi itu kalau dalam bahasa Yunaninya agapao. Sama-sama katakan agapao. Atau kasih agape. Kasih itu kan ada berapa? 4 ya. Ada agape,
ada eros. Kok lebih cepat eros yang diingat ya? Terus apa lagi? Filia. Terus storge. Storge. Ya, jadi ada 4. Tapi yang paling gampang diingat eros ya. Ketika Tuhan bilang bahwa kamu harus mengasihi yang dimaksud di situ adalah agapao atau kasih agape. Kasih agape itu apa? Kasih yang memberi diri dan berkorban untuk kebaikan orang lain, atau kasih yang tidak menuntut balas. Yesus bilang gini, aku memberi perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti apa aku mengasihi kamu. Jadi standar kasih kita kepada orang lain bukan lagi kebaikan orang itu, bukan lagi kesetiaan orang itu, bukan lagi ketaatan orang itu, tetapi kita mengasihi orang itu seperti Yesus mengasihi dia. Kadang kan kalau kita mau jujur, kasih kita kepada orang lain itu tergantung orang lain. Benar? Kalau kamu baik, ya saya baik. Kamu nggak baik, ya saya tidak baik. Bahkan bila perlu, kamu jahat, saya jauh lebih jahat. Ketika saya renungkan ini, saudara, ini gak mudah. Kita harus bisa mengasihi orang lain sama seperti Yesus mengasihi kita. Bukan sejauh mana orang itu mengasihi kita. Ketika ini yang kita lakukan, disitulah baru dunia awal kita berkristus. Kalau kita kan biasanya gini, saya perhatikan dia nakal 1 kali, oke, 2 kali, oke, 3 kali, oke, ke-4 kali, awas. Saudara kebayang gak kalau Yesus gitu sama kita? Modian kita, saudara. Hah? Inilah yang Yesus katakan. Bagaimana supaya Tuhan dipermuliakan? Kita harus bisa saling mengasihi seperti Yesus mengasihi kita. Waduh. Moro-moro orang lain bojo wae gak iso. Ngasih anak seperti itu sulit. Tapi inilah tuntutan Tuhan. Bukti bahwa kita menjadi bagian kerajaan surga. Bukti bahwa kita anak-anak Allah. Bukti bahwa kita menerima anugerah. Kita harus bisa mengasihi sama seperti Yesus mengasihi. Saya kadang ini saya akan terasa kalau anak-anak rohani saya agak badung seperti orang-orang yang ada di rumah saya ya. Begitu mereka sudah melakukan kesalahan 1, 2, 3 kali, saya masih bisa kontrol, saudara. Begitu sudah 5, 7, 10 kali kesalahan yang sama, waduh, rasanya perlu ditendang aja, saudara. Tapi Tuhan bilang apa? Ya kadang saya marah, saudara, tapi habis marah saya nyesel juga. Ya Tuhan, kok sampai kayak gitu ya? Ini salah juga, saudara. Ini gak mudah. Mengasihi sama seperti Yesus mengasihi. Coba, apa kita sudah mengasihi orang tua kita, saudara kita, teman kita, seperti Yesus mengasihi? Makanya Yesus tidak pernah dipermuliakan lewat hidup kita. Hidup kita hanya jadi batu sandungan bagi orang lain. Bapak Ibu, perhatikan ini, 1 Yohanes 3:14, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi karena kita mengasihi saudara kita, barang siapa tidak mengasihi, ya tidak diterima. Bapak Ibu, ketika saya renungkan ini, saya lama memikirkan. Ternyata bukti kalau kita menjadi bagian kerajaan surga bukan saudara ke gereja. Bukti bahwa saudara menjadi bagian kerajaan surga bukan cuma sekedar KTP kita Kristen.
Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap dalam maut. Bahkan kalau saudara baca ayat 15, siapa yang membenci saudaranya, ia seorang pembunuh manusia. Saudara bisa baca 1 Yohanes 3:15. Coba kita tayangkan. Saya tidak tayangkan. 1 Yohanes 3 ayat 15 kalau saya tidak salah. Agak cepat kan ya? 1 Yohanes 3 ayat 15. Saya ketika baca ini, ternyata kalau standar ini diterapkan di Indonesia, saudara, itu penjara itu penuh, saudara. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ya jujur, siapa yang masih membenci orang lain? Kalau kita mau jujur, sebenarnya masih ada kadang terbersih 1-2 orang kita benci banget sama orang ini. Yang celaka kalau orang itu adalah mertua kita atau orang tua kita. Waduh, saudara berjasa sama mereka, saudara. Kalau nggak gara-gara mereka, saudara, saudara nggak punya suami atau nggak punya istri, saudara benci lagi. Siapa yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup kekal dalam dirinya. Kembalikan tadi. Bapak Ibu, bagaimana supaya Tuhan dimuliakan? Kita harus mengasihi. Mengasihi. Ini gak mudah. Ngomong sih gampang. Kau saudaraku, aduh, gampang saudara. Tapi benar gak sih? Bukti kalau kita sudah diselamatkan, kita mengasihi. Dan kasih kita yang dituntut seperti Yesus mengasihi. Saya yakin kalau ini diterapkan dalam gereja, saudara, gereja itu menjadi indah. Benar? Gereja itu menjadi gereja yang menarik. Gereja itu menjadi gereja yang dinanti-nantikan dan diharapkan. Tapi kenapa diskotik lebih menarik dari gereja? Kenapa mall lebih tertarik daripada gereja? Karena ini sudah hilang dari gereja. Ini sudah hilang dari gereja. Kita sudah tidak lagi saling mengasihi. Kita terjebak di dalam agama. Kita pikir memuliakan Tuhan ketika kita angkat tangan, nangis-nangis, geblak-geblak. Ketika salah satu anak kami yang sekarang di Bangka Belitung, dia dulu kan lulusan SMP, terus kami tarik ke rumah, kami sekolahkan. Saya ingat betul pertama kali dia sekolah, saudara. Kak Mary tanya kepada dia, gimana rasanya kamu setelah sekolah? Saya masih ingat betul itu. Dan saya ingat betul di mana dia bertanya itu, samping kulkas dekat dapur. Bagaimana rasanya kamu setelah kamu sekolah? Setelah sekian lama kamu bersekolah, dia bilang gini, saudara, semua kepahitanku, semua kekecewaanku kepada Tuhan, semua kekecewaanku sama orang tuaku itu hilang. Ternyata ada pelayanan pelepasan tanpa didoakan. Pelayanan apa, saudara? Kasih. Kasih itu nggak bisa dikalahkan, saudara. Orang sesombong apapun akan runtuh kepada orang yang mengasihi. Suamimu senakal apa, anakmu senakal apa, kasih aja. Ada banyak kesaksian orang, saudara. Mereka melihat anaknya bertobat dari narkoba, bukan dikhotbahi, bukan direhabilitasi,
Tapi ketika orang tuanya komitmen mengasihi. Adik saya dulu kena narkoba sampai masuk penjara. Ketika semua keluarga menyingkirkan dia, saya bilang, abang mengasihimu. Abang terima kamu apa adanya. Dan saudara tahu itu yang membuat dia berubah. Kita seringkali menuntut orang mengasihi kita, tapi kita nggak mau mengasihi orang lain. Dan kalau kita mengasihi orang lain karena kita punya kepentingan, motivasi kita salah. Makanya begitu kepentingan kita juga tercapai, pasti kita mulai berubah. Mari kita bangun dulu di dalam gereja ini, saudara. Saya percaya di gereja ini bukan orang baik-baik. Masih banyak yang, waduh, ibarat orang bilang itu kalau mau didengkul itu masih butuh banyak dengkulan, saudara. Sehingga masih bopeng-bopeng, saudara. Bagaimana caranya kita bisa menerima yang mengasihi? Saya kadang kalau lihat kelakuan jemaat ya, secara daging, udah tak tendang aja, saudara. Udah tak tendang. Tapi Tuhan bilang aku mengasihi dia. Kadang saya sampai nangis, saudara, untuk bisa menerima kenyataan itu. Tuhan, mampukan saya mengasihi orang ini. Nggak mudah. Nggak mudah. Ada dulu jemaat kita, banyak orang yang komplain karena saya memperhatikan dia. Tapi gini. Ya kalau api kudu tak tendang dalam hatiku, tapi saya harus mengasihi dia supaya dia berubah. Goal kita apa sih? Goal kita kan membawa orang menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Bukan cuma membanyak-banyakin orang saja. Saya pun sampaikan ini berat bagi saya. Lihat kelakuan si A modelnya kayak gini sih, kayak gini. Waduh. Tapi mari kita saling mengasihi, saudara. Tidak ada yang sempurna di antara kita. Amin. Saya pun tidak sempurna. Saya percaya saudara pun bisa menerima saya sebagai gembala karena saudara mengasihi saya. Mari kita bangun terus ini. Jadi kalau kita tahu pun ada kelemahan teman-teman kita, jangan gini, saudara. Kita tahu dia punya kelemahan, datang ke teman yang lain, Bu, ayo kita doakan dia. Kenapa? Utangnya banyak di mana-mana nggak bayar. Ngomong sih doakan, tapi ujung-ujungnya, mari kita bangun pola ini, saudara. Saya rindu, gini saudara, saya rindu kita membangun gereja ini keluarga, saudara. Kenapa saya berusaha membuka rumah kami 24 jam bagi jemaat? Boleh makan di sana, boleh tidur di sana, pokoknya ngapain saja boleh, yang penting nggak melakukan hal yang nggak merusak moral. Kenapa? Ayo kita ini keluarga. Kelemahan Ferry saya harus tutupin. Kelemahannya saya ditutupin sama Mas Bagus. Saya kan orangnya temperamental, Mas Bagus kan kalem. Ditutupin saya. Iya kan? Kita saling menutupin, saudara. Jangan saling menutup. Tuhan ciptakan kita itu unik. Bahkan saudara tahu, sidik jari kita ini seluruh dunia tidak ada satupun yang sama, termasuk kembar. Sidik jari ini tidak ada yang sama, termasuk orang kembar. Seluruh dunia tidak ada orang yang. Bayangkan hebatnya Tuhan merancang berapa miliar orang di dunia ini, tidak ada yang sama, saudara. Pasti ada perbedaan. Artinya, kita pun saling unik, saudara. Untuk kita bisa bersatu, kita saling mengasihi. Menerima dengan segala kelebihan kekurangannya. Ini yang terakhir kayaknya. Kita baca dengan keras. 1,
2, 3. Tapi menutup pintu hatinya terhadap saudara itu, bagaimana kasih orang tetap dalam dirinya. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau pendidikan, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ada satu yang membuat saya agak sedikit takut, saudara. Baca ayat ini. Dikatakan seperti itu. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Sampai di sini aman, saudara. Sampai di sini aman. Jadi kita pun kalau bisa, benar? Jadi kita pun wajib. Gak ada pilihan. Wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara kita. Jujur ini tidak mudah, saudara. Saya tahu jemaat ini punya banyak pergumulan yang sangat penting, apalagi masalah keuangan. Karena ketika jemaat minta tolong kepada saya, saudara, ini pertarungan dalam hati saya. Pertarungannya di mana? Saya bilang gak punya uang, saya punya uang. Tapi ketika saya bilang saya kasih, kapan saya mendidik dia? Kalau ini kita bangun dalam gereja, saya percaya tidak ada jemaat yang miskin. Amin. Nggak ada jemaat ini yang anaknya sampai putus sekolah. Kayak gitu kan. Kenapa saya katakan ini? Saudara masih ingat saya nggak mau dengar ada jemaat kita yang putus sekolah. Engkau nggak bisa sekolah kalau saya sekolahkan. Bukan saya sok-sokan, bukan. Dan kita buktikan ada sekitar 8 anak yang kita sekolahkan, saudara. Karena ini, saudara, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Inilah yang membuat saya, kenapa saya mulai penampungan. Saya katakan, siapapun asal mau dididik, saya tampung, saya biayai, saya sekolahkan. Bukan sok-sokan. Saya tidak kenal Daniel. Saya tidak tahu latar belakang keluarganya. Saya tidak punya hubungan keluarga. Ketika saya tahu dia butuh masa depan, saya bilang, kamu tinggal di rumah. Saudara, coba semua jemaat punya pola pikir seperti ini. Mungkinkah gereja dibakar? Mungkinkah orang menolak gereja? Seharusnya tidak. Kenapa gereja dibakar? Kenapa gereja menjadi tempat yang begitu angker, menakutkan bagi orang dunia? Karena gereja tempat menghakimi. Karena gereja tidak lagi menemukan, orang tidak menemukan kasih dalam gereja. Ini yang harus kita bangun, saudara. Makanya setiap ada jemaat yang sakit, saya pasti kontak semua. Kenapa? Saya mengajak, ayo, dia itu saudaramu, dia keluargamu. Kamu gak bisa datangi, minimal doakan. Kamu bisa uang, kasih uang. Kita harus belajar. Kalau
singkirkan dulu. Kita harus menang dulu terhadap itu. Kalau selama Yudas masih dalam hidup kita, ya kita akan menjadi troublemaker, saudara. Troublemaker. Yang kedua apa tadi? Percaya dan taat. Biar dunia bisa melihat Kristus dalam diri kita. Yang ketiga, kita harus mengasihi. Saya percaya kalau ini kita bangun dalam gereja ini, 5-10 tahun ke depan, kita akan melihat dahsyatnya gereja ini. Amin. Kita akan melihat orang akan mencari kita, saudara. Karena kasih hari-hari ini sudah mulai hilang, saudara. Kita lihat orang tua bisa membunuh anak, anak membunuh orang tua. Kemana lagi mereka mau lari? Kalau bukan ke gereja. Harus ke gereja menjadi tempat. Mari kita berikan kepala kita berdoa. Kami bersyukur